Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sri Insani Channel. Jangan lupa like and subscribe video agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun berkelompok. Kira-kira dari gambar ini mana ya yang merupakan jenis usaha yang dikelola sendiri maupun berkelompok? Langsung saja kita mulai. Jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya adalah petani. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam. Adapun hasil pertaniannya antara lain padi, jagung, kedelai, ubi jalar, singkong, dan sayuran. Petani mendapatkan penghasilan setelah menjual hasil panennya. Petani di dataran rendah biasanya menanam padi dan palawija. Petani di dataran tinggi biasanya menanam sayuran dan buah-buahan. Berikutnya, peternak. Orang yang pekerjaannya beternak disebut peternak. Kegiatan beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak, sebagaimana yang tertera pada gambar. Pengelompokan hewan ternak. Hewan ternak dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, hewan ternak besar. Contohnya adalah sapi, kerbau, dan kuda. Hewan ternak kecil, contohnya kambing dan kelinci. Yang berikutnya adalah unggas, contohnya ayam, bebek, kalkun, dan burung puyuh. Yang berikutnya masih jenis usaha sendiri, yaitu pedagang. Pedagang adalah orang yang melakukan jual beli barang. Ada yang pedagang di pasar, ada pedagang di toko, dan pedagang di warung. Selain itu, ada juga pedagang yang berdagang dengan cara berpindah tempat, misalnya pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Berikutnya, industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan mebel, meja, kursi, dan lemari. Industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Berikutnya usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok. Usaha ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Yang pertama adalah firma atau perusahaan persekutuan. Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Biasanya, firma didirikan oleh anggota keluarga atau orang yang berteman akrab. Pemilik firma mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya untuk mendukung usaha. Berikutnya, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Pemilik saham sama dengan pemilik PT. Contohnya PT Persero Pan Multifinance yang ada di gambar. Jika perusahaan mempunyai utang, jaminannya hanya kekayaan milik PT. Kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dijadikan jaminan atas utang perusahaan. Berikutnya, persekutuan komanditer atau CV. CV kependekan dari Komanditer Veneschap. CV memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Berikut contoh CV Fajar Jaya. Anggota aktif bertanggung jawab penuh dengan pertaruhkan seluruh kekayaannya. Tanggung jawab anggota pasif hanya sebatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih.
Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Berikutnya koperasi. Koperasi adalah badan usaha di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu karena koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi didirikan oleh dan untuk masyarakat. Berikut adalah lambang Koperasi Indonesia. Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, cooperation, artinya kerja bersama. Masih tentang koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian koperasi adalah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di Indonesia sendiri ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Berikutnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Contoh perusahaan yang menyandang status Persero antara lain, ada Pertamina, ada Telkom Indonesia, ada BNI, Kereta Api, PLN, Perhutani, Garuda Indonesia, IPC, RNI, Pegadaian, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.